Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-13. Wajah tak berubah Ibnu Ubay. Setelah mendarat di Bandara Samsuddin Nur, Banjarmasin, saya segera SMS salah seorang yang saya kenal akrab. Akhi, saya insya Allah Jumatan di Masjid Kampus Unlam loh. Kebetulan memang sudah dekat waktu Jumatan. Dan memang beliau juga kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa waktu saya tunggu, tak ada jawaban. Hingga seusai Jumatan, beberapa waktu sesudah HP saya hidupkan lagi, dia menjawab, "Antum di sebelah mana Saya di shop kedua loh, di belakang imam." Mana mungkin, pikir saya. Saya kan juga di shop kedua, tepat di belakang imam lagi. Harusnya ketemu dong. Lalu saya telepon beliau. Ternyata setelah saya tanya, "Antum Jumatan di masjid mana?" Dia menjawab, "Di masjid dekat rumah." Wah, kena deh saya oleh kata bersayap ala Banjarmasin. Ya, mereka menyebutnya mahalabiu. Sebenarnya, beberapa waktu yang lalu, anak nakal ini juga mengerjai saya ketika kirim SMS. Doain ya, saya lagi belanja buat pernikahan nih. Pernikahan sendiri? Bukan, kakaknya. Mahalabiu ini menarik. Jika saja tak dimaksudkan untuk bercanda, tentu saja berbahaya. Tidak berbohong memang, tapi mirip overtune assumption. Apa yang dimaksudkan komunikator disengaja untuk berbeda dengan maksud yang ditangkap komunikan. Orang yang memukul rata pasti menuduhnya sebagai metodologi kemunafikan. Tetapi saya mendapati dalam maksud bercanda, Nabi SAW beberapa kali melakukannya. Misalnya, ketika seorang nenek-nenek bertanya, "Ya Rasulullah, doakan agar aku kelak memasuki surga bersamamu." Beliau SAW menjawab, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Maksudnya baru beliau jelaskan setelah si nenek menangis, bahwa ketika masuk surga, semua insan beriman menjadi muda kembali. Atau ketika seseorang meminta tunggangan kepada beliau, beliau menjawab, "Akan kunaikkan kau ke atas anak onta." Orang itu protes, "Ya Rasulullah, teganya, badan saya kan sebesar ini. Mana mungkin anak unta itu kuat?" Tentunya Anda sudah bisa menebak apa yang disebut Nabi sebagai anak unta. Maaf, hanya ingin berbagi cerita tentang kunjungan ke kota seribu sungai. Sekali lagi, mahalabiu tak ada hubungannya dengan kemunafikan. Lain di mulut, lain di hati. Yang sering kita mudahkan sebagai definisi hanyalah efek dari sebuah iktikad di hati, bukan inti. Kita memang akan bicara tentang kemunafikan. Tak ada musuh yang lebih licik dari kemunafikan yang bersarang di ketiak keimanan. Kadang ia menjadi alat yang dimanfaatkan musuh terang-terangan. Sering juga ia menjadi dirinya sendiri, mengambil keuntungan di saat lengahnya barisan kebenaran. Bibit yang disemai pertama kali oleh Ibnu Ubay bin Salul ini berkembang menjadi berbagai pemikiran dengan spirit yang sama, menohok kebenaran dari dalam. Penampilannya begitu memesona. Ia adalah cendekiawan yang selalu didengar kata-katanya. Pembicaraannya begitu meyakinkan. Ia berargumen, membangun kerangka-kerangka pikir yang kosong yang didengarkan dengan kagum. Tetapi ia sendiri ragu dengan yang ia katakan. Khawatir seolah ia selalu diteriaki dengan keras. Ia bicara tentang pluralisme, tetapi ia setia dengan topeng keberagamannya sendiri. Ia bicara tentang Islam yang membebaskan, tetapi menjajah dirinya untuk kepentingan entah siapa. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan? Al-Quran, Surat Al-Munafiqun, ayat 4.
Generasi awal kemunafikan menganggap imannya para sahabat adalah iman orang-orang yang bodoh. Dan kita saksikan, generasi masa kininya menganggap orang-orang yang ingin menegakkan keimanan utuh sebagaimana para sahabat, iman yang kafah sesuai Al-Quran dan Sunnah, sebagai orang-orang kolot dan primitif yang bodoh terhadap perkembangan zaman. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah sebagai manusia, sebagaimana manusia-manusia lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 13. Betapa mereka yakin bahwa demokrasi, liberalisme, dan kesetaraan gender adalah nilai final universal dari semua agama. Mereka berdalih ingin melakukan perbaikan dengan semangat pluralisme, menggabungkan energi kesolihan dan kemaksiatan dalam negara sekuler, kesamaan hakikat agama dan anti kafah. Tapi mereka merusak pemahaman umat tentang akidah dan ibadah, bahkan menakut-nakuti orang dengan kata syariat Islam yang sebenarnya indah dan mulia. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 11-12. Sungguh berani, mereka membahas Al-Quran tanpa rasa hormat, tanpa getaran ketundukan pada firman-Nya. Mereka menyebut jilbab sebagai budaya Arab. Belumkah ia dengar kisah wanita-wanita Madinah yang menyambar apapun di dekatnya saat turunnya perintah berjilbab? Atau kisah tawaf jahiliyah yang dilakukan telanjang? Bukankah mukminat pun tidak wajib berjilbab sebelum turunnya perintah ini? Mereka hendak mengkritisi Rasulullah, padahal Allah telah menjaga dan pasti akan langsung menegur saat beliau bersalah sekecil apapun, seperti pada surat At-Tahrim atau Abasa misalnya. Maha suci Engkau ya Allah, adakah yang terlewat dari kritikmu? Bersandar dalam kepura-puraan, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan wajah-wajah masa kininya yang tak berubah menipu kanan dan kiri. Musuh-musuh nyata siap memberikan dukungan dana melalui The Asia Foundation misalnya. Dan munafik akan siap bekerja menjadi stuntman bagi syaitan-syaitonnya dalam setiap aksi penentangan atau pengacauan kebenaran. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaiton-syaiton mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 14. Betapa celaka kemunafikan, bagaikan berdiri tepat di bawah cucuran atap saat hujan deras, bukan di dalam rumah dan bukan di luar. Akibatnya, ia jadi lebih kuyup daripada yang berdiri di tengah hujan sekalian. Ia berusaha mencari titik tengah keimanan dan kekafiran. Tapi sayang, ini membuatnya terperosok gosong ke kerak jahanam. Mereka dalam keadaan rugi di antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk ke dalam golongan ini dan tidak masuk ke dalam golongan itu. Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan yang paling bawah dari neraka. Al-Quran, Surat An-Nisa 143-145.